Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fuad Maulana, NPM saya 2034025160223. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan saya bahas. Di sini saya sudah membuat 4 materi. Yang pertama saya akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi dan informasi. Kedua, perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi. Ketiga, fungsi dan peran teknologi informasi dalam perusahaan. Keempat, apa saja manfaat teknologi informasi untuk perusahaan. Oke, langsung saja kita bahas materi pertama kita, yaitu sejarah perkembangan teknologi dan informasi. Sejarah perkembangan teknologi dan informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, dan menyimpan informasi. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam kegiatan proses bisnis, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di tingkat manajemen perusahaan. Seiring dengan perkembangan di era globalisasi yang sangat pesat, ini menyebabkan adanya perubahan teknologi yang cukup signifikan. Dalam perkembangannya, teknologi informasi sangat mendukung suatu proses bisnis, perusahaan, dan untuk mengelola sistem manajemennya. Langsung saja kita lanjut untuk membahas materi yang kedua, yaitu perkembangan teknologi di era globalisasi. By the way, dalam era ini, teknologi dan informasi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nice. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang era globalisasi terlebih dahulu. Era globalisasi merupakan di mana pada era ini penggunaan teknologi menjadi mudah dan penggunaan teknologi sendiri menjadi daya tarik suatu kemajuan negara. Negara akan dikatakan maju jika negara tersebut dapat memiliki tingkat penggunaan teknologi tinggi atau high teknologi. Kemajuan teknologi sendiri merupakan suatu yang tidak bisa dipungkiri untuk kehidupan manusia, karena pada perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan akan sains atau society. Ilmu pengetahuan. Teknologi memberikan banyak manfaat kepada manusia dengan memudahkan urusan-urusan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi juga dapat mengakibatkan suatu dampak buruk bagi penggunanya yang salah menggunakan teknologi tersebut. Teknologi yang ada di era globalisasi ini merupakan sebuah perkembangan teknologi yang sebelumnya dikembangkan oleh para pencipta atau ilmuwan yang sebelumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana contoh alat komunikasi berupa telepon yang menjadi handphone yang dapat mempermudah penggunanya. Awal ditemukannya teknologi berkembang secara lambat, namun dilakukan secara dinamis. Dengan berkembangnya budaya dalam suatu negara dan pertumbuhan manusia, teknologi berkembang semakin luas secara cepat dan pesat. Dengan begitu, suatu negara yang mempunyai kebudayaan yang maju akan menjadi perkembangan teknologi menjadi semakin baik, dikarenakan teknologi dari dalam kebudayaan yang dapat maju dengan sangat pesat. Dilihat dari aspek perkembangan teknologi, dampak yang dihasilkan oleh teknologi mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif sendiri bisa disebabkan jika penggunaan teknologi disalahgunakan oleh pengguna dalam penggunaan teknologi tersebut. Sebagai contoh, seseorang menyalahgunakan alat senjata api untuk melakukan perampokan atau bahkan menyebabkan timbulnya korban. Namun ada juga dampak positif dalam penggunaan teknologi, yaitu penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan suatu pekerjaan atau rutinitas dapat menjadi sebagai nilai positif sendiri untuk teknologi pada era globalisasi saat ini. Sebagaimana contohnya penggunaan alat-alat mesin yang ada di tempat proyek atau pekerjaan membantu para pekerja dalam melakukan pekerjaannya setiap hari-hari. Itu adalah salah satu manfaat teknologi informasi di dalam era globalisasi. Baiklah, dengan demikianlah dapat kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini mempunyai banyak sekali manfaat dalam penggunaannya, dan teknologi dapat mempermudah urusan manusia di mana menangani suatu pekerjaan. Namun harus diingat, dalam perkembangan teknologi sendiri juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi manusia jika teknologi tersebut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Baik,
Kita lanjut saja ke materi yang berikutnya, yaitu fungsi dan peranan teknologi informasi bagi perusahaan. Penerapan teknologi informasi banyak digunakan oleh para usahawan. Kebutuhan efisiensi, waktu, dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja. Misalnya penerapan Enterprise Resourcing Planning atau ERP. ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan. Juga penggunaan Microsoft Access dapat membuat aplikasi untuk dapat memenuhi tujuan efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu 1. Menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Kedua, mengelola atau processing. Mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengelolaan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung. Ketiga, menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain, misal laporan tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Keempat, menyimpan atau storage. Merekam dan menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain. 5. Mencari kembali atau retrieval. Menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Keenam, mentransmisi atau transmission. Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya mengirimkan data penjualan dari user A ke user B atau lainnya. Ada 4 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu 1. Fungsi operasional. Fungsi operasional yang dimaksud yaitu struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Dikarenakan sifat penggunaannya yang menyebar seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastruktur. Kedua, fungsi monitoring atau control, yaitu mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level managerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau board relationship yang memungkinkan terjadi interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Ketiga, fungsi planning and decision, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan yang penting sehari-harinya. Keempat, fungsi communication, secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur. Dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi atau TI memiliki banyak fungsi dan peranan bagi perusahaan. Fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Dan peranan dari teknologi informasi adalah fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, dan fungsi communication. Langsung saja kita lanjut untuk membahas materi yang terakhir dan terpanjang yang saya akan bahas, yaitu apa saja sih manfaat teknologi informasi untuk perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi dan informasi di dunia perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat, meningkatkan relationship dengan pelanggan.
Yang kelima, mengembangkan aplikasi strategi baru. Oh iya, tentu saja di poin-poin kali ini saya akan menjelaskan lebih banyak ya, atau lebih detail tentang poin-poin dari poin pertama hingga poin kelima. Jadi mohon simak baik-baik. Baik, langsung saja kita membahas tentang poin pertama, yaitu apa saja sih peran penting teknologi dalam meningkatkan produktivitas di dalam perusahaan. Baiklah, untuk dapat mengetahui peran penting teknologi bagi perusahaan adalah dengan mengetahui keuntungan-keuntungannya, yaitu sebagai berikut. 1. Mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan lain sebagainya. Kedua, waktu yang diperlukan mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Teknologi akan memperpendek rantai birokrasi. Misalnya yang tadinya selesai dalam 1 minggu, dengan teknologi hanya butuh 1 hari saja. Ketiga, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Karena kan dengan teknologi, maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Hal tersebut tentu saja akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Keempat, menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran. Dikarenakan promosi dapat dilakukan melalui website yang sangat mudah dan konsumen dapat melihat profil perusahaan dari mana saja di seluruh dunia. Kelima, dengan teknologi, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespon sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Bisa dibilang di sini di poin kelima, yaitu adalah dapat menghubungi dengan cepat dikarenakan adanya teknologi. Baiklah, lanjut saja kita bahas ke poin kedua, yaitu cara menurunkan biaya operasional dengan teknologi berbasis cloud. Salah satu manfaat dari penggunaan teknologi berbasis cloud adalah dapat menurunkan biaya operasional perusahaan. Hal ini telah dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh perusahaan Open Cloud, Rackspace Hosting, pada tahun 2013. Hasil survei menyebutkan bahwa 88% dari 1.300 perusahaan pengguna cloud computing dapat menekan pengeluaran mereka. Bahkan 56% menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan profit. Langsung saja kita bahas ke poin ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Secara umum, keunggulan yang bisa diberikan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan adalah 1. Proses komunikasi makin cepat dan tidak terbatas ruang atau wilayah, sehingga meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat. Kedua, dapat digunakan oleh hampir semua orang karena mampu memberikan layanan yang spesifik terhadap masing-masing pengguna. Dapat disesuaikan berdasarkan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke poin keempat, yaitu meningkatkan relationship dengan pelanggan menggunakan teknologi. Berikut adalah beberapa lini bisnis yang perlu Anda maksimalkan fungsinya dengan menggunakan teknologi. 1. Aplikasi smartphone untuk urusan teknik dengan pelanggan. Pelanggan yang mengalami masalah dengan suatu produk tidak perlu lagi menelpon atau datang ke kantor. Anda dapat mengembangkan aplikasi untuk kebutuhan teknik produk pelanggan. Misal, ketika pelanggan memiliki kendala pada mesin produksi yang dipesan kepada Anda, mereka cukup menggunakan aplikasi untuk meminta tim teknis dari perusahaan Anda datang. Anda pun dapat mendapatkan sistem tracking untuk masing-masing tim teknis sehingga pelanggan mengetahui kapan tim Anda akan datang. Yang kedua, pengembangan layanan chat terpadu. Banyak sistem chat yang dapat Anda pilih. Anda dapat menggunakan sistem chat terpadu yang dapat dengan mudah untuk diarahkan pada departemen tertentu di perusahaan Anda, dapat tanpa harus memutus chat yang sudah ada. Ini perlu dilakukan agar mengurangi waktu tunggu dari pelanggan ketika ia mengalami kendala dan Anda tidak dapat menyelesaikan sendiri atau harus diteruskan ke departemen lain yang memang menangani masalah pelanggan. Hal sederhana semacam ini dapat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, data rekam atau riwayat pelanggan. Teknologi yang dapat menyimpan semua data pelanggan mulai dari proses pertama kali prospek menghubungi atau saat sales menghubungi. Prospek merupakan data penting yang memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan bisnis dan cara menata strategi pemasaran dan penjualan di masa depan. Teknologi ini dapat Anda temukan pada sistem CRM yang dapat dengan mudah Anda temukan seperti sistem CRM dari sales. Baiklah, langsung saja kita membahas poin kelima
Dan terakhir dalam materi manfaat penggunaan teknologi di dalam perusahaan, yaitu mengembangkan aplikasi strategi baru. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia merupakan hal mendasar yang mesti diperhatikan oleh pemilik atau pelaku usaha. Untuk memanajemen sumber daya manusia dengan baik, Anda bisa melakukan pengembangan aplikasi HRIS atau Human Resource Information System. Apa itu HRIS? HRIS atau Human Resource Information System merupakan software atau aplikasi online untuk data entry, melacak data dan sumber informasi untuk Departemen Sumber Daya Manusia, payroll, pihak manajemen, dan Departemen Akuntansi. Berdasarkan data yang ditimpun HRS tersebut, kita bisa menentukan hak-hak yang harus diterima karyawan berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan. HRS atau Human Resource Information System bisa berjalan secara efektif apabila telah diisi dengan data. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Selebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata pengejaan yang saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.